Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nuriko dari D3 Keperawatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah studi kasus asuhan keperawatan gangguan mobilitas fisik pada NYK dengan stroke non-hemorrhagic di ruang Arimbia RST Wijaya Kusuma. Next. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Stroke merupakan kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh terhentinya suplai darah ke bagian otak. Wijaya dan Putri 2013. Berdasarkan penyebabnya, stroke dapat dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik atau stroke non-hemorrhagic dan stroke hemorrhagic. Sebagian besar stroke yang terjadi adalah jenis iskemik atau non-hemorrhagic yang terjadi ketika pembuluh darah ke otak menyempit atau tersumbat dengan timbulnya lemak yang disebut plak atau AH atau ASA 2018. Stroke iskemik atau stroke non-hemorrhagic ini sebagian besar adalah komplikasi dari penyakit vaskuler dengan tanda atau gejala seperti penurunan tekanan darah yang mendadak, takikardi, pucat, dan pernafasan tidak teratur. Batak Batik Caca 2011. Menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013, prevalensi stroke di Indonesia yaitu sebesar 7,0 per mili atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2013. Prevalensi stroke di Indonesia mengalami peningkatan yang sebelumnya sebesar 7,0 per mil menjadi 10,9 per mil pada tahun 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2018. Prevalensi stroke iskemik atau stroke non-hemorrhagic memiliki presentase terbesar yaitu sekitar 70% sampai 85% dibandingkan dengan stroke hemorrhagic yang sebesar 15 sampai 30% pada negara-negara berkembang seperti di Asia. 70% insiden stroke merupakan stroke iskemik atau stroke non-hemorrhagic dan 30% lainnya merupakan stroke hemorrhagic atau Iskandar 2011. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kejadian stroke non-hemorrhagic memiliki proporsi lebih besar dibanding dengan stroke hemorrhagic. Stroke non-hemorrhagic sebagai salah satu penyakit degeneratif didefinisikan sebagai gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dalam beberapa detik atau secara cepat dalam beberapa jam dengan tanda dan gejala klinis baik vokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam disebabkan oleh terhambatnya aliran darah ke otak karena perdarahan ataupun sumbatan dengan gejala dan tanda sesuai bagian otak yang terkena, yang dapat sembuh sempurna, sembuh cacat, atau kematian. Junaidi 2012. Berhentinya suplai darah ke otak secara mendadak dapat cepat pada pasien stroke non-hemorrhagic dapat menyebabkan munculnya beberapa masalah keperawatan. Masalah keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan stroke non-hemorrhagic meliputi nyeri akut, defisit nutrisi, gangguan mobilitas fisik, gangguan persepsi sensori, gangguan integritas kulit atau jaringan, gangguan komunikasi verbal, perfusi cerebral tidak efektif, dan resiko jatuh. Tim Pokjas DKI DPP PPNI 2016. Perawat merupakan fasilitator dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan perannya sebagai caregiver, yaitu memberikan asuhan keperawatan pada pasien stroke dan sebagai edukator dalam dalam bentuk pendidikan kesehatan yang meliputi kebutuhan nutrisi, perawatan pasca stroke, serta anjuran-anjuran pada keluarga sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pencegahan agar tidak terjadi serangan stroke berulang. Praditya 2017. Salah satu tindakan keperawatan untuk pasien stroke yaitu pasien dibantu untuk bergerak atau tubuh klien digerak-gerakan secara sistematik yang biasa disebut rentang gerak atau range of motion atau ROM, di mana ROM adalah tindakan latihan otot atau persendian yang diberikan kepada pasien yang mobilitasnya terbatas karena penyakit, disabilitas, dan trauma baik secara aktif maupun pasif. ROM pasif yaitu latihan ROM yang dilakukan pasien dengan bantuan perawat setiap
melakukan gerakan latihan. Praditya 2017. Peran perawat dalam perawatan stroke non-hemorrhagic yaitu dengan memberikan asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic. Asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, diagnosa, keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Penata laksanaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara farmakologi dan non-farmakologi. Secara farmakologi dapat diberikan terapi obat-obatan seperti antitроmbolitik, antiplatelet, antikoagulan, koagulan, antihipertensi, dan anti kolesterol sesuai dengan advis dokter. Sedangkan terapi non-farmakologis meliputi mempertahankan nutrisi yang adekuat dengan berkolaborasi dengan ahli gizi, mempertahankan keseimbangan tubuh dengan rentang gerak atau range of motion atau ROM, baik pasif atau aktif, latihan penggenggam bola karet, mempertahankan integritas kulit, dan mempertahankan komunikasi yang efektif. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan asuhan keperawatan dengan melaksanakan studi kasus stroke non-hemorrhagic sebagai dasar penulisan karya tulis ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan pada Pasien Stroke Non-Hemorrhagic di Ruang Arimbi RST Wijaya Kusuma. Yang selanjutnya B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik di ruang Arimbi RST Wijaya Kusuma. Yang kemudian C. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik di ruang Arimbi RST Wijaya Kusuma. 2. Tujuan khusus. A. Mendeskripsikan data hasil pengajian pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik di ruang Arimbi RST Wijaya Kusuma. B. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan yang dirumuskan pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan Arimbi RST Wijaya Kusuma. C. Mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik. D. Mendeskripsikan implementasi atau tindakan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik. E. Mendeskripsikan evaluasi tindakan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik di ruang Arimbi RST Wijaya Kusuma. Selanjutnya D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. A. Bagi peneliti, memberikan pengalaman yang nyata atau melakukan observasi dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik dan untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam penata laksanaan perawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic. B. Bagi ilmu pengetahuan, yang pertama dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan tentang asuhan keperawatan pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik di ruang Arimbi RST Wijaya Kusuma. Yang kedua dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik di ruang Arimbi RST Wijaya Kusuma. Yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi pelayanan kesehatan. Yang pertama, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik. Yang kedua, dapat membantu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan gangguan mobilitas fisik. B. Bagi pasien, memberikan pengetahuan tambahan pada pasien dan keluarga sehingga dapat lebih mengetahui tentang penyakit stroke non-hemorrhagic dan dapat mengetahui cara merawat anggota keluarga yang mengalami stroke non-hemorrhagic. C. Bagi institusi pendidikan, dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama A. Definisi. Stroke non-hemorrhagic yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. Nur Arif Huda 2016. Tidak terjadi pendarahan namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder. Wijaya dan Putri 2013.
Stroke non-hemorrhagic adalah tanda klinis disfungsi atau kerusakan jaringan otak yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke otak sehingga mengganggu kebutuhan darah dan oksigen di jaringan otak. Stroke non-hemorrhagic dapat disebabkan oleh trombosis dan emboli. Sekitar 80-85% penderita penyakit stroke non-hemorrhagic dan 20% sisanya adalah stroke hemorrhagic yang dapat disebabkan oleh perdarahan intracerebrum, hipertensi dan perdarahan subarachnoid. Wilson dan Price 2016. Selanjutnya B. Etiologi. Menurut Haryono 2019, etiologi stroke non-hemorrhagic antara lain. Pertama, timbulnya trombosis. Trombosis merupakan pembentukan plak pada pembuluh darah yang disebabkan karena tingginya kadar lemak dalam darah. Yang kedua, timbulnya emboli. Emboli merupakan plak yang lepas dari perlekatan dinding pembuluh darah mengalir mengikuti aliran darah. Emboli ini biasanya menyebabkan sumbatan di pembuluh darah yang menyebabkan hambatan aliran darah. Yang ketiga, akibat adanya kerusakan arteri yaitu usia, hipertensi, DM. Pembuluh darah mengalami degeneratif seiring bertambahnya usia seseorang. Hipertensi dan DM menyebabkan dinding pembuluh darah mengalami pengerasan sehingga tidak elastis lagi ketika harus berkompensasi terhadap perubahan tekanan darah. Kemudian C. Klasifikasi. Menurut Price 2005, stroke non-hemorrhagic diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama A. Stroke lakunar. Stroke lakunar terjadi karena penyakit pembuluh halus hipertensif dan menyebabkan sindrom stroke yang biasanya muncul dalam beberapa jam atau kadang-kadang lebih lama. Stroke lakunar merupakan stroke yang terjadi setelah oklusi aterotrombotik atau hialin lipid, salah satu dari cabang-cabang penetrans sirkulasi Willisi, arteria cerebri media atau arteria vertebralis dan basilaris. Smith et al. 2001. Trombosis yang terjadi di dalam pembuluh darah menyebabkan daerah-daerah infrak yang kecil, lunak, dan disebut lakuna. Perubahan-perubahan pada pembuluh darah ini hampir selalu disebabkan oleh disfungsi endotel karena penyakit hipertensi persisten. Smith 2001. Pasien dengan stroke lakunar umumnya berusia lebih tua, memiliki kadar kolesterol lebih tinggi, dan mengidap diabetes dibandingkan dengan mereka yang mengalami perdarahan intracerebrum. Leibovitz 2001. Terdapat 4 sindrom lakunar yang sering ditemukan, yaitu A. Hemiparesis motorik murni akibat infrak di kapsula interna posterior. B. Hemiparesis motorik murni akibat infrak pars anterior kapsula interna. C. Stroke sensorik murni akibat infrak talamus. D. Hemiparesis ataksik atau disertai serta gerakan tangan atau lengan yang canggung akibat infrak pons basal. B. Stroke trombotik pembuluh besar. Sebagian besar dari stroke ini terjadi saat tidur. Pasien relatif mengalami dehidrasi dan dinamika sirkulasi menurun. Stroke ini berkaitan dengan lesi aterosklerotik yang menyebabkan penyempitan atau stenosis di arteria karotis interna atau yang lebih jarang dipangkal arteri cerebri media. Pasien ini kemungkinan sudah mengalami beberapa kali serangan transient iskemik ataktif lakunar sebelumnya. Aliran pada arteri yang mengalami trombosis parsial adalah defisit perfusi yang dapat terjadi pada reduksi yang mendadak curah jantung atau tekanan darah sistemik
Penurunan mendadak tekanan darah tersebut dapat menyebabkan penurunan generalisata cerebral blood flow atau CBF, iskemia otak, dan stroke. Penurunan tekanan mungkin sudah dapat menyebabkan gangguan perfusi melalui arteri-arteri yang bergantung pada tekanan perfusi minimal untuk mempertahankan CBF. C. Stroke embolik. Stroke yang terjadi akibat embolus biasanya menimbulkan defisit neurologi mendadak dengan efek maksimum sejak awitan penyakit. Biasanya serangan terjadi pada saat pasien beraktivitas. Trombus mural jantung merupakan sumber tersering infark miokardium, fibrilasi atrium, penyakit katup jantung buatan, dan kardiomiopati iskemik. Smith 2001. Embolus berasal dari bahan trombotik yang terbentuk di dinding rongga atau katup mitralis. D. Stroke kriptogenik. Sebagian pasien dapat mengalami oklusi mendadak pembuluh intrakranium besar tanpa penyebab yang jelas, disebut stroke kriptogenik. Sumber penyebab bisa tersembunyi bahkan setelah dilakukan pemeriksaan diagnostik dan evaluasi klinis yang ekstensif. Stroke yang tidak dapat diketahui penyebabnya biasanya terjadi pada pasien yang catatan medisnya tidak dapat dibedakan dengan aterotrombosis. Selanjutnya D. Tanda dan gejala. Menurut Indrawati, Sri, dan Dewi 2016, gejala dan tanda stroke sering muncul secara tiba-tiba dan cepat. Oleh karena itu, penting mengenali tanda-tanda atau gejala stroke. Beberapa gejala stroke antara lain sebagai berikut. Pertama, nyeri kepala hebat secara tiba-tiba. Kedua, pusing. Ketiga, bingung. Terjadi gangguan orientasi ruang, waktu, personal. Yang keempat, penglihatan kabur atau ketajaman penglihatan menurun. Yang kelima, kesulitan bicara secara tiba-tiba, mulut terlihat tertarik ke satu sisi atau perot. Yang keenam, kehilangan keseimbangan, limbung atau jatuh. Yang tujuh, rasa kebas, yakni mati rasa atau kesemutan pada satu sisi tubuh. Yang kedelapan, kelemahan otot-otot pada satu sisi tubuh. Berdasarkan gejala dan tanda serta waktu terjadinya serangan, dapat diperkirakan letak kerusakan jaringan otak serta jenis stroke yang menyerang yakni A. Kesemutan atau kelemahan otot pada sisi kanan tubuh menunjukkan terjadinya gangguan pada otak belahan kiri. B. Kehilangan keseimbangan menunjukkan gangguan terjadi di pusat keseimbangan, yakni antara lain daerah otak kecil cerebellum. Serangan stroke yang terjadi saat penderita sedang istirahat atau tidur umumnya adalah stroke iskemik. Gejala munculnya serta bertahap dan kesadaran umum baik, kecuali iskemiknya terjadi karena sumbatan embolus yang berasal dari jantung, maka gejala muncul mendadak dan sering disertai nyeri kepala. Selanjutnya E. Patofisiologi. Stroke non-hemorrhagic disebabkan oleh trombosis akibat plak aterosklerosis yang memberi vaskularisasi pada otak atau oleh emboli dari pembuluh darah di luar otak yang tersangkut di arteri otak. Saat terbentuknya plak fibrosis atau ateroma di lokasi yang terbatas seperti di tempat percabangan arteri, trombosit selanjutnya melekat pada permukaan plak bersama dengan fibrin. Perlekatan trombosit secara perlahan dapat memperbesar ukuran plak sehingga terbentuk trombus. Trombus dan emboli di dalam pembuluh darah akan terlepas dan terbawa hingga terperangkap dalam pembuluh darah distal, lalu menyebabkan pengurangan aliran darah yang menuju ke otak sehingga sel otak akan mengalami kekurangan nutrisi dan juga oksigen. Sel otak yang mengalami kekurangan oksigen dan glukosa akan menyebabkan asidosis atau air masuk
ke dalam sel otak dan kalium meninggalkan sel otak sehingga terjadi edema setempat. Kemudian kalium akan masuk dan memicu serangkaian radikal bebas sehingga terjadi perusakan membran sel lalu mengkerut dan tubuh mengalami defisit neurologis lalu mati. Esder 2010. Arteriosklerosis cenderung sebagai faktor penting terhadap otak trombus dan berasal dari plak arteriosklerotik atau darah dapat beku pada area yang stenosis, di mana aliran darah akan lambat atau terjadi turbulensi oklusi pada pembuluh darah serebral oleh embolus menyebabkan edema dan nekrosis diikuti trombosis dan hipertensi pembuluh darah. Perdarahan intraserebral yang sangat luas akan menyebabkan kematian dibandingkan dari keseluruhan penyakit cerebrovaskuler. Anoksia serebral dapat reversibel untuk jangka waktu 4-6 menit. Perubahan irreversibel dapat anoksia lebih dari 10 menit. Anoksia serebral dapat terjadi oleh karena gangguan yang bervariasi, salah satunya cardiac arrest. Selanjutnya pathway. Next, Mas. Ya, selanjutnya G, komplikasi. Menurut Schmelzer dan Baer 2010, komplikasi stroke meliputi hipoksia serebral, penurunan aliran darah serebral, dan embolisme serebral. Yang pertama, hipoksia serebral. Fungsi otak bergantung pada kesediaan oksigen yang dikirimkan ke jaringan. Yang kedua, penurunan aliran darah serebral. Aliran darah serebral bergantung pada tekanan darah, curah jantung, dan integritas pembuluh darah serebral. Yang ketiga, embolisme serebral terjadi setelah infark miokard atau fibrilasi atrium. Embolisme akan menurunkan aliran darah ke otak dan selanjutnya akan menurunkan aliran darah ke serebral. Selanjutnya H, penata laksanaan. Penata laksanaan stroke non-hemorrhagic menurut Harsono 2016 adalah sebagai berikut. A. Penata laksanaan keperawatan. Yang pertama, bed rest total dengan posisi kepala head up 15-30 derajat. Yang kedua, berikan terapi oksigen 2-3 liter per menit dengan nasal kanul. Yang ketiga, pasang infus IV sesuai kebutuhan. Yang keempat, monitor ketat kelainan neurologis yang timbul. Yang kelima, berikan posisi miring kanan dan kiri per 2 jam dan observasi pasca pemberian posisi. Yang keenam, monitor jantung dan tanda-tanda vital pemeriksaan EKG. Kemudian B, penata laksanaan medis. Yang pertama, pemberian alteplase dengan dosis 0,6-0,9 gram per KKBB dengan onset kurang 6 jam sebagai trombosis intravena. Yang kedua, trombektomi mekanik dengan oklusi karotis interna atau pembuluh darah intrakranial dengan onset kurang 8 jam sebagai terapi endovaskuler. Yang ketiga, pemberian obat-obatan seperti nicardipin, ACE inhibitor, beta blocker, diuretik, kalsium antagonis sebagai manajemen hipertensi. Yang keempat, pemberian obat-obatan seperti antidiabetik oral maupun insulin sebagai manajemen gula darah. Yang kelima, trombolitik merupakan penggunaan obat-obatan untuk melarutkan gumpalan darah yang merupakan penyebab utama serangan stroke non-hemorrhagic. Yang keenam, pemberian obat-obatan antikoagulan. Terapi antikoagulan ini untuk mengurangi pembentukan bekuan darah dan mengurangi emboli seperti dabigatran, warfarin, dan lain-lain. Yang ketujuh, antiplatelet.
Golongan obat ini sering digunakan pada pasien stroke untuk pencegahan stroke ulang dengan mencegah terjadinya agresi platelet. Aspirin merupakan salah satu antiplatelet yang direkomendasikan penggunaannya untuk pasien stroke. Yang kedelapan, pemberian obat-obatan neuroprotektor seperti sitikolin, piracetam, pentoxifilin, dan lain-lain. C. Fase rehabilitas. Yang pertama, pertahankan nutrisi yang adekuat. Yang kedua, program manajemen bladder dan bowel. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan tubuh dan rentang gerak range of motion atau ROM. Yang keempat, terapi latihan genggam bola karet. Yang kelima, pertahankan integritas kulit. Yang keenam, pertahankan komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang kedelapan, persiapan pasien pulang. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien dengan stroke non-hemorrhagic adalah sebagai berikut. Radaning Tias 2018. A. Angiografi cerebral, membantu menemukan penyebab stroke secara spesifik seperti perdarahan obstruktif arteri, oklusi atau nuptur. Yang B. Elektroensefalografi, mengidentifikasi masalah didasarkan pada gelombang otak atau mungkin memperlihatkan daerah lesi yang spesifik. C. Sinar X tengkorak, menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal daerah yang berlawan dari massa yang luas. Klasifikasi karotis interna terdapat pada trobus cerebral. Klasifikasi parsial dinding aneurisma pada pendarahan subarachnoid. D. Ultrasonografi Doppler, mengidentifikasi penyakit arteriovena atau masalah sistem arteri karotis atau alioran darah, atau muncul plakue atau arteroklerosis. E. CT scan, memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia, dan adanya infrak. F. Magnetic resonance imaging atau MRI, menunjukkan adanya tekanan anormal dan biasanya ada trombosis, emboli, dan tiak. Tekanan meningkat dan cairan mengandung darah menunjukkan hemoragi subarachnoid atau perdarahan intrakranial. Yang G. Pemeriksaan fototoraks dapat memperlihatkan keadaan jantung, apakah terdapat pembesaran vertikal kiri yang merupakan salah satu tanda hipertensi kronis pada penderita stroke, menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal daerah berlawanan dari massa yang meluas. Selanjutnya, H. Pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, fungsi lumbal. Yang kedua, pemeriksaan darah rutin. Yang ketiga, pemeriksaan kimia darah. C. Ajuan keperawatan. Yang pertama, pengajian keperawatan. Pengajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan upaya untuk pengumpulan data secara lengkap dan sistematis, mulai dari pengumpulan data identitas dan evaluasi status kesehatan klien. Tarwoto 2013. Hal-hal yang perlu dikaji antara lain identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, pengkajian psikososio-spiritual, pemeriksaan fisik yang meliputi kesadaran, tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, mulut dan gigi, leher, abdomen, ekstremitas yang meliputi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian neurosensori yang kemudian kenyamanan atau nyeri.
Selanjutnya yang kedua, diagnosa keperawatan. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan neuromuskular. Yang kedua, risiko jatuh dibuktikan dengan kekuatan otot menurun. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Selanjutnya, intervensi. Yang pertama, diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik L05042 klien meningkat dengan kriteria hasil. 1. Pergerakan ekstremitas meningkat. 2. Kekuatan otot meningkat. 3. Rentang gerak ROM meningkat. 4. Kelemahan fisik menurun. Psiki, dukungan mobilisasi I05173. Yang pertama, identifikasi adanya keluhan nyeri atau fisik lainnya. Yang kedua, identifikasi kemampuan dalam melakukan pergerakan. Yang ketiga, monitor keadaan umum selama melakukan mobilisasi. Yang keempat, libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan. Yang kelima, anjurkan untuk melakukan pergerakan secara perlahan. Yang keenam, ajarkan mobilisasi sederhana yang bisa dilakukan seperti duduk di tempat, tidur miring kanan atau kiri, dan latihan rentang gerak ROM. Yang kedua, resiko jatuh dibuktikan dengan kekuatan otot menurun. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat jatuh L14138 menurun dengan kriteria hasil. 1. Klien tidak terjatuh dari tempat tidur. 2. Tidak terjatuh saat dipindahkan. 3. Tidak terjatuh saat duduk. Pencegahan jatuh. Untuk psikinya, pencegahan jatuh I14540. Yang pertama, identifikasi faktor resiko jatuh. Yang kedua, identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh. Yang ketiga, pastikan roda tempat tidur selalu dalam keadaan terkunci. Yang keempat, pasang pagar pengaman tempat tidur. Yang kelima, anjurkan untuk memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Yang keenam, anjurkan untuk berkonsentrasi menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Untuk SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri L08066 menurun dengan kriteria hasil. 1. Keluhan nyeri menurun. 2. Meringis menurun. 3. Sikap protektif menurun. 4. Gelisah menurun. 5. TTV membaik. Untuk psikinya, manajemen nyeri I08238. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, berikan posisi yang nyaman. Yang kelima, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, misalnya relaksasi nafas dalam. Yang keenam, kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya, implementasi. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Potter dan Perry 2011. Implementasi merupakan tahap keempat dari proses keperawatan di mana rencana keperawatan melaksanakan intervensi atau aktivitas yang telah ditentukan. Pada tahap ini perawat siap untuk melaksanakan intervensi dan aktivitas yang telah dicatat dalam rencana perawatan klien. Agar implementasi perencanaan dapat tepat waktu dan efektif terhadap biaya, pertama-tama harus mengidentifikasi prioritas perawatan klien. Kemudian bila perawatan telah dilaksanakan, memantau dan mencatat respons pasien terhadap setiap intervensi dan mengkomunikasikan informasi ini kepada penyedia perawatan kesehatan lainnya. Kemudian dengan menggunakan data dapat mengevaluasi dan merevisi rencana perawatan dalam tahap proses perawatan berikutnya. Wilkinson 2012. Komponen tahap implementasi antara lain: 1. Tindakan keperawatan mandiri. 2. Tindakan keperawatan edukatif. 3. Tindakan keperawatan kolaboratif. 4. Dokumentasi tindakan keperawatan dan respon klien terhadap asuhan keperawatan. Selanjutnya, evaluasi. Menurut Studi 2012 dalam buku konsep dan penulisan asuhan keperawatan, tahap penilaian atau evaluasi adalah
perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan klien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Terdapat dua jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif atau proses. Evaluasi formatif berfokus pada aktivitas proses keperawatan dan hasil tindakan keperawatan. Perumusan evaluasi formatif ini meliputi 4 komponen yang dikenal dengan istilah SOAP, yakni subjek, objektif, analisis data, dan perencanaan. Kemudian B, evaluasi sumatif atau hasil. Evaluasi sumatif atau evaluasi yang dilakukan setelah semua aktivitas proses keperawatan selesai dilakukan. Evaluasi sumatif ini bertujuan menilai dan memonitor kualitas asuhan keperawatan yang telah diberikan. Ada 3 kemungkinan evaluasi yang terkait dengan pencapaian tujuan keperawatan di 2012, yaitu yang pertama tujuan tercapai atau masalah teratasi. Yang kedua tujuan tercapai atau masalah teratasi jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kedua, tujuan tercapai sebagian atau masalah teratasi sebagian atau klien masih dalam proses pencapaian tujuan jika klien menunjukkan perubahan pada sebagian kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan tidak tercapai atau masih belum teratasi jika klien hanya menunjukkan sedikit perubahan dan tidak ada kemajuan sama sekali. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama A, desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dalam bentuk literatur review atau mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan klien dengan struktur hemorrhagic di RST Wijaya Kusuma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Subjek penelitian yang digunakan dalam literatur review asuhan keperawatan adalah klien dengan kasus stroke non-hemorrhagic yang akan direview secara rinci dan mendalam. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien dengan stroke non-hemorrhagic. Yang kedua, klien berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, klien dewasa dengan rentang usia kurang lebih 30 sampai 65 tahun. Kemudian C, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penyusunan kasus studi ini antara lain A, wawancara, B, observasi, C, studi dokumentasi. Yang kedua, instrumen pengumpulan data. Alat atau instrumen pengumpulan data menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan medikal bedah sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Harapan Bangsa. Kemudian D, pengolahan dan analisis data. Pada literatur review, analisa data diolah menggunakan aturan yang disesuaikan dengan pendekatan studi kasus asuhan keperawatan. Dalam analisis data yang dikumpulkan dikaitkan dengan konsep teori prinsip yang relevan untuk membuat kesimpulan dan menentukan masalah keperawatan. Cara analisis data, validasi data, teliti kembali data yang telah terkumpul, mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan biopsikososial spiritual, membandingkan data-data hasil pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang abnormal dengan konsep teori antara dua responden dan membuat kesimpulan tentang masalah keperawatan yang ditemukan dalam studi kasus. Selanjutnya daftar pustaka. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.